Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara. Kita lanjutkan pembahasan soal matematika review 4 untuk adik-adik kelas 8. Masih bersama saya Kak Resti Afiani. Soal nomor 8 review 4. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 26 cm dan salah satu sisi penyikunya 10 cm. Jika tinggi prismanya 12 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah. Adik-adik ingat kembali rumus mencari luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alasnya ditambah keliling alas kali tinggi. Sekarang kita lihat soal nomor 8. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 26 dan salah satu sisi penyikunya itu 10. Sehingga segitiga ini memiliki perbandingan triple Pythagorasnya 13K, 5K, berarti sisi yang satu laginya 12K, di mana K-nya itu 2, berarti sisi yang satu lagi 24. Sehingga kita peroleh luas permukaannya adalah 2 dikali luas alasnya karena luas segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2, yaitu 10 kali 24 dibagi 2, ditambah keliling alasnya, jumlahkan semuanya 24 tambah 10 tambah 26, nanti dikali tinggi prismanya itu 12, sehingga kita peroleh 240 ditambah 60 kali 12 itu 720. Jadi jawabannya yang C, 960 cm persegi. Kita lihat soal nomor 9. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 60 cm, 35 cm, dan 45 cm. Jika akuarium tersebut diisi air sebanyak 4/5 bagian, maka volume air tersebut adalah. Adik-adik ingat kembali rumus mencari volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Di soal nomor 9 ini, prismanya yaitu segi 4, atau dengan kata lain, balok. Nah, kita lihat yang diketahuinya adalah panjangnya itu 60, lebarnya 35, dan tingginya 45. Di soal ini, akuarium tersebut diisi air sebanyak 4/5 bagian. Kemudian adik-adik ditanya volume airnya. Ini sama saja adik-adik ditanya 4/5 bagian dari volume balok tersebut. Sehingga kita hitung 4/5 dikali volume balok. Nah, adik-adik kan terkenalnya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 4/5 dikali 60 dikali 35 dikali 45. Nah, hasilnya adalah 75.600 cm kubik. Tapi di pilihan gandanya kita perlu mengubah ke dalam liter. Liter itu sama aja dengan desimeter kubik. Jadi dibagi 1000. Hasilnya adalah yang D, 75,6 liter. Kita lihat soal nomor 11. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 10 cm dan 15 cm. Tinggi limasnya adalah 18 cm. Jika diagonal-diagonal alas maupun tingginya diperbesar 2 kali, maka perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar adalah. Pertama, adik-adik ingat kembali tentang rumus mencari volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sehingga kita lihat di soal nomor 11 diketahuinya diagonal yang pertamanya 10, diagonal yang keduanya 15, dan tingginya 18. Kemudian tinggi dan diagonalnya itu diperbesar 2 kali, sehingga ini kakak simbolkannya yang asalnya tingginya itu T1, berarti tinggi yang di kondisi kedua 2 kali T1. Atau adik-adik juga bisa menggantinya dengan angka. Namun di sini kakak mau menunjukkan bahwa tanpa ditulis angkanya, T2 itu 36 dan seterusnya, itu bisa kita selesaikan dengan cepat.
Nah, kemudian lanjut ya. Untuk diagonalnya berarti di kondisi kedua kakak simbolkan 2D1, artinya 2 kali D1. Untuk kondisi yang D2-nya itu 2 kali D2. Nah, ditanyakan perbandingan volume. Kita lihat. Nah, volume sebelum per volume sesudah sama dengan, berarti kita tulis dulu nih rumusnya, sepertiga kali luas alas di kondisi pertama dikali tinggi kondisi pertama per sepertiga kali luas alas di kondisi kedua dikali tinggi di kondisi kedua. Ini sepertiganya dibagi sepertiga habis ya, jadi tinggal luas alas pertama kali T1 per luas alas kedua dikali T2. Nah, untuk luas alasnya itu luas belah ketupat, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali T1 untuk kondisi yang pertama ya. Nah, sekarang yang kondisi kedua volume sesudah, berarti D1-nya diganti jadi 2 kali D1, yang D2-nya diganti 2 kali D2, masih sama per 2 dikali. Nah, T1-nya itu ini tetap ya, ditulis dulu ya, T1, T2. Oke, sekarang kita lihat 2 sama 2 di sini tuh saling membagi, sehingga kita peroleh D1 dikali D2 kali T1 per yang ini jadi 2D1 kali 2D2 kali yang T2-nya ini tadi di sini belum diubah ya. Jadi ini diubah jadi 2T1. Lihat, D1 dibagi D1 habis tuh jadi 1 ya, D2 dengan D2, T1 dengan T1. Sehingga yang di atas 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 per yang di bawah 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi jawabannya yang D, 1 per 8. Kita lihat soal nomor 12, perhatikan tabel berikut. Jadi ada tabel nilai dan frekuensi. Pertanyaannya adalah simpangan kuartil data di atas adalah. Adik-adik ingat kembali rumus mencari simpangan kuartil, yaitu Q3 kuartil atas dikurangi Q1 yaitu kuartil bawah nanti dibagi 2. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu N-nya atau banyak datanya, yaitu total frekuensi. Setelah dihitung, N-nya adalah 20, berarti 20 itu genap ya. Nah, untuk mempermudah menjelaskannya, kakak ilustrasikan data berikut ke dalam sederetan seperti ini penulisannya. Nah, adik-adik ingat kembali ya, kalau median itu atau Q2 itu setengah N, kalau Q1 itu 1/4 N-nya, kalau Q3 itu 3/4 N. Nah, berarti kita lihat karena ini genap, berarti di antara. Nah, 2,5 N berarti setengah datanya itu 10 ya. Jadi data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2 itu median. Nah, untuk kuartil 1 1/4 N-nya. Tadi N-nya ada 20 dibagi 4 berarti 5. Tapi di antara, jadi ingat data ke-5 ditambah data ke-6 nanti dibagi 2. Nah, kemudian untuk Q3 itu 3/4 N. Jadi 3/4 dikali 20 itu hasilnya 20 dibagi 4, 5 kali 3, 15. Jadi data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Sehingga nanti kita peroleh Q1-nya itu 6, Q3-nya itu 8. Simpangan kuartilnya berarti 8 dikurangi 6 dibagi 2. Jadi jawabannya yang A, yaitu 1. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam 9 kali ulangan harian matematika, Kois mendapatkan nilai rata-rata 75. Apabila batas kelulusan nilai rata-ratanya adalah 77, maka pada ulangan yang ke-10 paling sedikit ia harus memperoleh nilai. Nah, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, adik-adik juga bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Nah, di sini berarti ada dua kondisi data, atau dengan kata lain ada dua kelompok data. Sehingga kita lihat terlebih dahulu deh diketahuinya.
9 kali ulangan harian matematika, berarti ini kita anggap frekuensi data pertamanya yaitu sama dengan 9. Kois mendapatkan nilai rata-rata 75, berarti ini X bar 1 atau rata-rata kondisi pertamanya sama dengan 75. Nah, apabila batas kelulusan nilai rata-ratanya adalah 77, ini kita anggap sebagai rata-rata gabungannya, yaitu 77 X bar gabungan. Nah, maka pada ulangan yang ke-10, nah hati-hati, ini bukan frekuensi keduanya, tapi totalnya F1 tambah F2 itu 10. Jadi F2-nya itu hanya 1. Karena tadi kan yang F1-nya 9 kan, total ada 10, berarti F2-nya 1. Paling sedikit dia harus memperoleh nilai, nah itu yang ditanyakannya, berarti rata-rata di kondisi kedua atau rata-rata X bar 2. Baik, kita lihat rumus rata-rata gabungannya, berarti X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 per F1 tambah F2. Rata-rata gabungannya 77, kita simpan di sini, sama dengan X bar 1-nya 9 dikali 75 ditambah X bar 2-nya tetap kita tulis seperti ini karena yang ditanya, dikali F2-nya 1 per F1 tambah F2-nya 10. Kemudian setelah itu kita kali silang, 77 dikali 10, 770, sama dengan 9 kali 75, 675, ditambah X bar 2 kali 1 itu seperti ini ya, X bar 2. Nah, kemudian kita pindah ruas. X bar 2 sama dengan yang 675 pindah ke sini jadi min. Ya, jadi X bar 2 sama dengan 770 min 675. Sehingga kita bisa peroleh X bar 2-nya adalah 95. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat soal nomor 14. Dari 80 kali pengetosan sebuah koin, diperoleh 32 kali muncul sisi gambar. Peluang empirik muncul sisi angka adalah, adik-adik ingat kembali rumus mencari peluang empirik atau nama lainnya frekuensi relatif. Di sini kakak menyimbolkannya dengan FK. FK sama dengan NK atau banyaknya muncul kejadian K per M, yaitu M ini banyaknya percobaan. Kita lihat di soal nomor 14. Kita pertama mencari banyaknya muncul angkanya, yaitu sisanya ya, berarti 80 dikurangi 32, jadi 48 kali. Sedangkan banyaknya percobaannya atau M-nya itu sama dengan 80 kali. Jadi frekuensi relatif munculnya sisi angka atau peluang empiriknya sama dengan 48 per 80. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Jadi 6 per 10, masih bisa sederhana dibagi 2, jadi 3 per 5. Jawabannya yang C. Sekarang kita lihat nomor terakhir, yaitu nomor 15. Sebuah kantong berisi 7 kelereng merah, 8 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Bila diambil sebuah kelereng secara acak, peluang terambil kelereng warna hijau adalah, adik-adik ingat kembali rumus mencari peluang, yaitu banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Nah, sekarang ini ditanyakannya peluang warna hijau. Kita lihat NS-nya dulu deh. Ruang sampelnya adalah jumlahkan ada berapa kelereng total di sebuah kantong ini. 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 24. Kemudian yang ditanyakannya peluang warna hijau, berarti NH-nya atau banyaknya kelereng hijaunya ada 9. Sehingga peluang munculnya hijau adalah 9 per 24. Kita sederhanakan dibagi 3, jadi 3 per 8. Jawabannya yang D.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan soal review 4 untuk adik-adik kelas 8 dari Kak Resti Afiani. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Baik, Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NF juara.